Bismillahirrahmanirrahim. Suatu hari ada seorang pria muda melintas di depan rumah Malika, sang pelacur. Dia adalah laki-laki soleh, ahli ibadah. Ia berasal dari daerah yang sangat jauh. Sebut saja namanya Fulan. Ketika lewat, secara tidak sengaja, mata Fulan memandang tubuh Malika di atas ranjangnya. Kata orang-orang soleh, pandangan pertama yang tanpa kesengajaan merupakan rezeki. Sedangkan setelah pandangan pertama, pandangan kedua, pandangan ketiga adalah dosa. Karena sudah berbalutan nafsu syahwat, mendadak bergejolaklah darah mudanya, syahwat dan nafsu. Sebagai ahli ibadah, ia berusaha sekuat tenaga menahan nafsu birahinya. Bahkan kemudian ia sempat berdoa kepada Allah supaya menghilangkan syahwat setan yang tengah melanda hatinya. Meskipun sudah ditahan, nafsunya terus membara. Saraf tubuhnya menegang dan akhirnya benteng keimanannya pun jebol. Ia tidak mampu lagi mengontrol hawa nafsunya. Fulan kemudian mencari tahu cara bagaimana supaya bisa menikmati malam bersama Malika. Ternyata tarifnya sangatlah tinggi, senilai 400 dinar. Alhasil Fulan menjual semua barangnya, termasuk pakaian yang ia bawa. Dari hasil penjualan itu, ia berhasil mendapatkan uang yang cukup untuk membayar Malika. Dengan mantap dan yakin, Fulan mendatangi rumah Malika. Sesampainya di sana, pegawai Malika menyuruhnya membayar uang tarif layanan. Ternyata malam itu, Fulan belum bisa menuntaskan hasrat. Ia harus menunggu giliran, mengantri bersama puluhan laki-laki yang lain yang mempunyai niat yang sama. Tepat pada waktu yang telah disepakati, Fulan mendatangi Malika. Malika terlihat sudah berhias rapi. Ia duduk menggoda di atas ranjangnya. Fulan kemudian masuk dan duduk bersama Malika di atas ranjang. Mereka saling diam tanpa obrolan. Kemudian mereka berinisiatif untuk mengulurkan tangannya. Tangan itu hendak meraih tubuh Fulan. Belum sampai dari jemari lentik si Malika menyentuh kulit Fulan, tiba-tiba Fulan merasa sekujur tubuhnya dingin, seperti disiram air es. Tubuhnya pun menggigil, hatinya terguncang. Rasa bersalah dan ketakutan tiba-tiba hadir menyelimuti tubuh Fulan. Imannya yang nyaris hilang tiba-tiba kembali lagi. Ia merasa seluruh ibadah dan amal baiknya selama hidup hancur. Dalam hitungan detik, sebuah kekuatan dahsyat yang tiba-tiba membuat hatinya ketakutan menyadari sesuatu yang aneh sedang terjadi terhadapnya. Malika si wanita pelacur itu kemudian bertanya, "Kamu itu kenapa? Kamu sakit?" Kemudian Malika mengerjitkan dahinya. Ia kaget dengan jawaban Fulan. Dengan emosi, Malika pun membentak, "Semua laki-laki sangat menginginkan apa yang kamu dapatkan hari ini. Bahkan mereka rela antri lama demi mendapatkanku. Aneh sekali kamu." Fulan si ahli ibadah itu pun menggigil. Kakinya ia lipatkan ke depan dadanya. Detak jantungnya bertambah kencang. Ia kemudian berkata, "Aku sangat takut Allah. Aku takut kepada Allah. Aku takut Allah murka. Uang yang sudah aku bayarkan ambil saja. Itu halal buatmu. Tapi izinkan aku keluar dari sini." "Apa kamu sama sekali belum pernah?" "Ya ini yang pertama," kata Fulan. Malika seakan tidak yakin dengan jawaban dari si Fulan. "Ah, masa sih?" kata Malika bingung. Apa iya di zaman ini ada laki-laki yang tahan terhadap godaannya? Ini sebuah hal yang mustahil. Malika itu cantik sambil menggoda si Fulan. Kemudian Malika bertanya lagi, "Kamu itu siapa sebenarnya? Kamu itu dari mana datangnya? Dari mana dan maksudmu? Mau kemana?" Kemudian Fulan pun menjelaskan siapa dirinya dan dari mana asalnya. Setelah mendengar cerita dari si Fulan, Malika mempersilakannya untuk keluar. Fulan keluar dengan menangis terisak-isak. Tubuhnya limbung, seakan mau roboh. Sepanjang jalan pulang menuju rumahnya, tak berhenti dan mengutuk dirinya sendiri. Ia sangat menyesali perbuatannya yang barusan akan ia lakukan. Ia menyesali sebuah dosa yang belum ia kerjakan. Sementara itu, Malika di dalam ruangannya masih terasa bingung. Ia masih teringat kondisi pria yang sangat menyedihkan itu. Pria pertama yang menolak tidur dengannya. Malika merenung, memikirkan fenomena aneh yang baru ia alami malam itu. Sepanjang hidupnya,
Malam itu ia merasa menjadi sangat hina. Kepercayaan diri, kebanggaannya menjadi pemuas nafsu laki-laki seketika itu pun runtuh. Dalam hatinya, Malika berkata, "Ya Allah, laki-laki itu baru pertama kali mau berzina, tapi ketakutannya seakan-akan ia sudah berzina jutaan kali. Seakan-akan dosanya paling banyak sejagat raya. Sedangkan aku sudah begitu lama, sudah bertahun-tahun telah melakukan dosa zina, tapi tak sedikit pun ada rasa takut terhadap murkamu. Pada laki-laki itu yang ditakuti adalah engkau yang kusembah juga. Seharusnya rasa takut kepada Tuhanku lebih besar dibandingkan ketakutannya." Malika masih terdiam. Tiba-tiba air matanya menetes dari sudut matanya. Semakin lama air mata itu menjadi anak sungai. Malika menangis sejadi-jadinya. Wanita yang seumur hidupnya menjadi pelacur itu telah ditakdirkan mendapatkan hidayah pada malam itu. Malika kemudian menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Ia menguncinya dari dalam. Kemudian ia bersuci sebisanya, lalu mengganti pakaian seksinya dengan pakaian sopan, sederhana, dan kemudian ia mulai beribadah. Sebuah malam yang sudah lama ditinggalkan bertahun-tahun lamanya, Malika benar-benar bertobat, menyesali, dan meratapi dosa-dosa di masa lalunya. Dan ia meminta ampun dari Allah. Malika duduk beribadah sepanjang malam setiap harinya. Hal itu dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan mengharap ampunan dari Allah. Tidak terasa pertemuannya dengan Fulan sudah lewat setahun. Diam-diam Malika selalu ingat kepada Fulan, lelaki soleh yang ia temui tahun lalu. Malika sering berpikir, jika saja aku mendatangi Fulan, mungkin saja Fulan mau menikahi, sehingga aku dapat belajar agama. Dan Fulan akan menjadi pendorong dan penyemangatku untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah menimbang dan berpikir lama, Malika yang sudah berubah menjadi wanita soleha memutuskan untuk mencari si Fulan. Ia masih ingat alamat yang disebutkan si Fulan. Beberapa bulan pun berlalu, pergilah Malika mencari alamat si Fulan. Ia pergi dengan membawa harta dan beberapa pembantunya dengan semangat dan iman. Mereka pun berangkat melakukan pencarian. Setelah sampai di kampung yang dituju, Malika lalu bertanya kepada warga yang dijumpainya. Kemudian ia memperoleh informasi di mana rumah si Fulan, pemuda soleh itu. Sesampainya di rumah Fulan, dia ucapkan salam. Kemudian keluarlah si Fulan. Ia pun membuka pintu rumahnya, kemudian mempersilahkan para tamunya untuk masuk. Fulan belum sadar siapa yang datang, karena Malika pada saat itu memakai cadar, sedangkan para pembantu yang bersama Fulan belum pernah mengenali mereka sebelumnya. Malika kemudian membuka cadar penutup wajahnya, supaya Fulan bisa mengingatnya. Dan benar saja, meskipun setahun telah berlalu, Fulan masih mengenalinya. Tiba-tiba tubuh Fulan kembali menjadi dingin. Fulan pun teringat peristiwa percobaan pertama dan terakhirnya dengan wanita di depannya itu. Rasa bersalah, rasa takut yang sudah berusaha ia hilangkan selama bertahun-tahun, akhirnya tiba-tiba datang lagi. Bagi Fulan, perjumpaannya dengan Malika tahun lalu itu membuatnya trauma dan menakutkan daripada berjumpa dengan singa lapar. Kenangannya di masa lalu membuat tubuhnya lemas lunglai, tubuhnya kembali bergetar hebat, keringat dan air matanya bercucuran. Fulan tiba-tiba menjerit histeris, memohon ampun kepada Allah. Fulan si ahli ibadah itu berteriak sangat kuat. Saking kuatnya, nyawanya ikut keluar. Fulan pun meninggal dunia. Kematian Fulan tentu saja membuat Malika sangat terpukul dan bersedih hati. Malika pun menangis. Kemudian ia melakukan ibadah. Dalam doanya Malika berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku berangkat ke sini untuk bertemu dengan dia demi sebuah niat suci dan niat mulia untuk mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Tetapi engkau lebih mencintainya dan memikirkannya kembali kepadamu." Tangis Malika pecah, air matanya tumpah. Setelah si Fulan selesai dimakamkan, apakah Fulan punya seorang saudara laki-laki di antara keluarganya yang membutuhkan seorang istri? Kemudian orang-orang di situ pun menjawab, "Ya betul, Fulan masih punya saudara laki-laki. Orangnya juga sangat soleh, tetapi dia itu melarat, miskin, tidak punya harta." Kemudian Malika berkata, "Oh iya, bukanlah sebuah masalah bagiku. Aku ini wanita kaya. Aku berkecupan harta.
Yang terpenting, suamiku sendiri bisa membimbingku untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian saudara si Fulan, si ahli ibadah dilamar oleh Malika. Mereka pun kemudian menikah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebahagiaan bagi rumah tangga mereka. Bahkan dari pernikahannya mereka dikaruniai 7 orang anak laki-laki. Dan sebuah hal yang luar biasa, Masya Allah, semuanya ditakdirkan diangkat Allah menjadi nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Sebuah anugerah besar, sebuah barokah dari taubat yang bersungguh-sungguh. Ini adalah pelajaran penting bagi kita untuk tidak memandang rendah orang lain. Mungkin saja hari ini ada orang ahli maksiat, penuh dosa, namun ternyata besok pagi orang itu bertobat, kemudian menjadi ahli ibadah dan menjadi kekasih Allah. Dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, apabila seorang hamba mendekatiku sejengkal, maka aku akan mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendekatiku 1 hasta, maka aku mendekatinya 1 hasta. Apabila hamba itu mendatangiku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatanginya dengan cara berlari. Hadis sahih riwayat Bukhari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, oleh karena itulah jangan main-main dengan pertobatan seseorang. Jangan main-main dengan kalimat taubat. Ketika seseorang sudah bertobat, Allah tidak akan lagi memandang bagaimana masa lalunya. Yang Allah pandang dari seorang adalah masa kininya dan bagaimana nanti akhir hidupnya. Semoga kita semua dipilih Allah untuk menjadi hamba-hamba yang meninggal dengan cara husnul khotimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga video kali ini bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.